Tuhan Yesus tidak pernah berubah karena firman-Nya iya dan amin. Untuk hal itu, apakah kita bisa mengalami Yesus Kristus di dalam kehidupan ini? Saya banyak membaca buku hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan hamba-hamba Tuhan itu banyak sekali dapat mengalirkan kuasa Tuhan dalam setiap kebaktiannya. Halo, shalom Sobat Don Pras, apa kabar? Saya berharap semua teman-teman dalam keadaan baik. Judulnya pada hari ini adalah Setiap Hari Bersama Yesus. Teman-teman, ketika kita mempunyai kerinduan kepada Tuhan, Tuhan pasti mendekat kepada kita. Dalam Yakobus 4 ayat 8, ayat itu mengatakan, "Mendekatlah kepada aku, maka aku akan mendekat kepadamu." Semua orang Kristen yang lahir baru dan telah dipenuhi dengan Roh Kudus pasti mempunyai kesempatan yang sama. Kenapa saya katakan orang yang lahir baru dan dipenuhi Roh Kudus? Karena kedua hal itu adalah dua pengalaman yang berbeda. Nanti akan saya jelaskan dalam video saya berikutnya. Tapi pada hari ini saya mengacu bahwa setiap dari kita bisa mengalami Yesus Kristus setiap harinya. Ketika saya mengalami perjumpaan dengan Yesus, teman-teman bisa lihat di video-video saya sebelumnya. Ketika saya bertemu dengan Yesus di Belanda, Tuhan Yesus menyatakan kasih dan kuasanya terhadap saya, orang yang sama sekali tidak mengenal Yesus Kristus. Jadi buat teman-teman yang menonton video ini dan berkata, "Aduh, saya orang Kristen baru, aduh, saya belum mengenal Yesus," ini adalah waktu yang indah. Simak video ini karena video ini pasti akan merubah hati teman-teman, karena Yesus Kristus mengasihi saya dan engkau sama saja. Artinya dalam Yohanes 3:16 dikatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Yesus mengasihi semua manusia di bumi ini. Barang siapa yang mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya akan mengalami kehidupan yang berubah, akan merubah kodrat manusia yang biasa menjadi kodrat ilahi. Dia akan menerima kehidupan kekal dan janji Tuhan. Semua janji Tuhan akan dimilikinya di bumi dan di surga." Luar biasa teman-teman. Saya teringat tentang pengalaman saya ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dan itu membawa saya terus untuk lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Dalam Matius 5 dikatakan, "Barang siapa yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, maka orang itu akan dipuaskan." Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan tidak memandang muka. Sekali lagi teman-teman, Tuhan tidak memandang muka, tetapi Tuhan melihat kerinduan hati setiap kita. Jadi buat teman-teman yang menonton video ini dan teman-teman rindu untuk dekat dengan Tuhan, untuk dapat mengalami firman Tuhan, untuk mengalami hubungan yang indah bersama Yesus Kristus, itu yang akan saya share dalam video ini. Jadi tonton video ini sampai teman-teman dapat mengerti bahwa apa yang saya alami, teman-teman bisa alami juga. Saya ingat pagi-pagi waktu itu, ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang begitu intens dan supernatural, ketika saya ditemplak dengan suatu cahaya dan saya mengalami lawatan dari malaikat Tuhan, kemudian besok paginya Tuhan menyatakan spesifik rencananya bahwa saya akan menjadi hamba Tuhan. Nah, di dalam pikiran saya berkata, "Tuhan, masa saya orangnya?" Tetapi Tuhan, ketika Dia sudah berjanji, ini dia perkataan Tuhan, ketika Dia sudah menyatakan firman-Nya yang ada di dalam hatimu dan membuka hatimu untuk dapat mengerti semua rencana Tuhan, maka firman itu akan bersegera datang kepadamu. Tuhan akan memulai prosesnya untuk menjadikan firman itu terjadi dalam diri saudara-saudara semuanya. Nah teman-teman, ketika saya mengalami janji firman Tuhan itu, saya tidak banyak mengerti. Saya mengkonsultasikannya kepada hamba Tuhan, yaitu gembala sidang di mana saya berjemaat. Dan saya berkata, "Pap, ini gimana urusannya?" Kata seorang orang tua rohani saya berkata, "Ya, lanjutkan aja prosesnya. Ya, tetap melayani Tuhan, tetap melakukan aktivitas sehari-hari, tetapi tetap jaga kerinduan itu." Nah itu, tetap menjaga kerinduan yang ada di dalam hati kita. Saya terus menjaga kerinduan di dalam hati saya teman-teman. Jadi saya ingat waktu itu pengalaman saya
dimulai dengan pengalaman-pengalaman yang indah bersama Tuhan. Ini buat orang yang berkata, apakah itu mungkin terjadi mengalami Yesus Kristus setiap hari? Jawabannya, tunggu video ini sampai selesai sehingga teman-teman dapat mengerti secara keseluruhan. Nah, waktu itu teman-teman, waktu saya ditemui Tuhan, hari lepas hari Tuhan menyatakan sesuatu yang buat saya, orang yang baru pertama kali mengalami kejadian indah itu, berkata, wow, sangat indah, sangat luar biasa. Saya pernah, teman-teman, ketika saya sedang tidur, jam 2, 3 pagi, tiba-tiba saya merasakan ada yang menepuk kaki saya. Saya dalam keadaan tidur dan berkata, anak, pergi ke ruang tamu di sana. Terus saya berpikir, ini suara siapa? Dan saya lihat jam, ini masih pagi. Saya berkata biasa aja, aduh Tuhan, ini masih pagi, ada apa? Ya udah, kamu ke sana aja. Kamu ke sana, ke ruang tamu. Nah, waktu saya di ruang tamu itu, teman-teman, saya dalam keadaan masih kocok-kocok mata gitu ya, karena memang masih pagi. Dan saya kan waktu itu, kalau tidak salah, saya bersekolah pagi juga. Nah, biasanya juga saya kerja pagi, tapi hari itu saya ada kelas di pagi hari. Saya berkata, ini Tuhan, masih pagi, ada apa? Kata Tuhan, iya, saya akan berbicara. Ya, terus saya bilang, ya udah, berbicara aja. Nah, Tuhan berkata, ya sekarang waktunya menyembah dengan roh dan kebenaran. Nah, itu dia. Tuhan dapat membawa kita, orang-orang yang tidak berpengalaman, untuk mengerti maksud dan hati Tuhan kalau kita mempunyai kerinduan. Ketika saya berkata, oke Tuhan, apa? Jadi saya bilang, udah ya, ini masih pagi, saya berdoa apa? Buka mulut. Ketika saya membuka mulut saya, waktu itu saya sudah dibaptis Roh Kudus, jadi saya berbahasa roh. Kita pasanto kuya apa sekira apa. Nah, ketika saya berbahasa roh, Tuhan berkata, buka matamu. Saya bilang, Tuhan, nih saya kan buka mata. Ketika saya berkata, ya Tuhan, baru apa yang saya lihat adalah perkara-perkara yang saya bilang, kok bisa ya? Jadi waktu saya membuka mata saya melihat seorang ibu-ibu, dan saya berkata, Tuhan, saya melihat seorang ibu. Nah, Tuhan berkata, ya, terus menyembah dalam roh dan kebenaran. Saya menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita posaku apa sikira pada dan kemudian roh itu membawa saya untuk dapat mengerti apa maksud Tuhan. Dan Tuhan berkata, doakan ibu itu dan lihat bahwa dia mengalami sakit penyakit. Dan saya dalam satu dimensi roh itu berdoa kepada Tuhan, berdoa bersama Tuhan, karena Tuhan yang membimbing saya. Pada posisi saya berdoa, Tuhan, aku percaya kesembuhan Tuhan terjadi, aku percaya. Terus Tuhan berkata, terus doakan sampai kuasa kesembuhan itu mengalir dalam tubuh ibu itu. Nah, saya tidak mengerti apakah penglihatan yang saya lihat itu dalam keadaan yang nyata di sebelah sana atau ibu itu ada. Saya cuma berkata, saya menuruti apa yang Tuhan mau, karena hadirat Tuhan begitu saya rasakan luar biasa. Jadi saya berdoa ketika hal itu udah selesai. Nah, Tuhan kemudian berkata kepada saya, tetap puji dan menyembah Tuhan. Saya muji menyembah, saya biasa Tuhan bawa dalam Mazmur, saya baca Mazmur, saya puji menyembah. Nah, teman-teman, saya kan tadi katakan bahwa saya mesti sekolah pagi, tapi saking asiknya di dalam hadirat Tuhan, saya nggak kerasa capeknya. Saya ngerasa satu keindahan. Jadi ingat ya teman-teman, kalau teman-teman udah lama nggak ketemu teman seorang sahabat, jadi teman-teman lagi asik dalam percakapan, teman-teman tidak lihat waktu kan. Begitu pula dengan saya waktu itu yang tidak melihat waktu. Dan ya, Tuhan berkata tentang rencana hatinya dalam diri saya dan firman-firmannya. Dan luar biasa ketika Tuhan berkata, anak, sudah waktunya kamu istirahat lagi. Saya lihat waktu udah 4:30 dan lumayan tuh. Lumayan kalau orang yang cuma berdoa berdasarkan kemampuan, keinginan sendiri, saya rasa bakal sulit ya. Tetapi bersama Yesus, doa itu menjadi indah. Kenapa? Karena Tuhan berbicara melalui hati. Tuhan juga akan membawa apa yang di dalam hati kita melalui penglihatan-penglihatan yang luar biasa. Saya percaya teman-teman akan terus lapar dan haus. Kenapa? Karena teman-teman akan dibukakan sesuatu yang baru bersama Tuhan. Nah,
Setelah itu Tuhan terus menemui saya di waktu-waktu yang Tuhan mau, dan Tuhan katakan saatnya ini saya berdoa dan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Saya berbahasa roh saat saya terus mengklaim janji firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Nah, apa yang terjadi dalam pelayanan saya? Tadi saya bicara Tuhan menuntun saya untuk mengalami doa bersama Tuhan Yesus. Nah, dalam pelayanan saya ingat sekali ketika Tuhan berkata, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang mau saya bawakan? Karena waktu itu saya sudah dipercaya untuk membawakan doa jemaat. Jadi gembala sidang saya membawa saya dalam pelayanan itu secara bertahap. Jadi tidak langsung khotbah di mimbar, tapi dalam doa syafaat. Nah, dalam doa syafaat itu, karena ini kan di Belanda, dan saya memerlukan seorang penerjemah. Nah, penerjemah saya itu teman saya. Nah, saya tanya sama Tuhan sebelum kejadian itu, sebelum saya memimpin doa jemaat itu, saya bertanya, Tuhan, temanya apa, judulnya apa? Tuhan nggak beri di hati saya, tapi saya percaya bahwa ketika saya mempunyai hubungan dengan Tuhan, Tuhan terus akan menyatakan hatinya kapanpun, dimanapun. Yang pasti kita harus selalu siap. Dan saya juga pikir, wah nggak apa-apa lah, ngeri-ngeri sedap, nanti pasti Tuhan akan berbicara. Ya, jadi pas saya ingat ketika saya memimpin doa jemaat itu, waktu saya hadir dalam kebaktian itu belum juga ada tanda-tanda Tuhan mau berbicara apa. Nah, ini bukan berarti teman-teman tidak mempunyai persiapan. Biasanya kalau teman-teman disuruh ngisi dalam satu jemaat atau dalam kebaktian doa, teman-teman sudah dikasih judulnya. Tetapi waktu itu saya diberi kebebasan untuk memberikan judul sendiri. Nah, ketika saya tanya apa yang Tuhan mau, Tuhan belum berbicara. Nah, waktu saya memimpin dalam pujian penyembahan, saya mulai deg-degan nih, karena saya belum ada judulnya. Tetapi Tuhan kemudian menaruh firman-Nya itu di dalam mulut saya. Luar biasa. Tentang Yakobus 5:17. Elia adalah manusia biasa. Ketika ia berdoa, hujan tidak turun. Jangan turun selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan hal itu terjadi. Nah, luar biasa. Nah, ketika saya berbicara begitu, kuasa Tuhan bukan hanya saya rasakan, tetapi penerjemah saya rasakan. Nah, penerjemah saya yang harus menerjemahkan itu merasakan satu lawatan Tuhan, sehingga dia tidak tahan, dia harus langsung berlutut. Nah, kuasa itu diberikan Tuhan buat kita mengalami hadirat Tuhan, mengalirkan hadirat Tuhan ketika kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Nah, hubungan yang dekat dengan Tuhan ini akan saya bahas di session berikut ini, setelah ini. Jadi pengalaman-pengalaman seperti yang saya ceritakan ini bisa kita alami ketika teman-teman sudah lahir baru, ketika teman-teman dibaptis oleh Roh Kudus, kuasa Tuhan bersama teman-teman. Jadi teman-teman, untuk dapat mengalami pengalaman yang indah, itu harus dimulai dengan satu kebiasaan yang baru dalam diri teman-teman. Karena sekali lagi, Tuhan mendengar kita kalau kita berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Kerajaan Allah bekerja berdasarkan firman Tuhan. Jadi, kenapa hamba Tuhan itu mengalami satu lawatan yang luar biasa ketika mereka berdoa dalam doa-doa pribadinya, atau ketika sedang memimpin satu kebangunan rohani atau satu ibadah, karena mereka mempunyai kebiasaan untuk membangun iman yang suci berdasarkan firman Tuhan. Dan saya telah menerapkan hal ini selama mungkin 10 tahun untuk dapat membangun kebiasaan ini, dan saya melihat hasilnya yang luar biasa. Karena sekali lagi, kita tidak bisa tanpa Tuhan. Kemampuan kita untuk menyerap hati Tuhan terbatas tanpa Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Nah, apa yang saya lakukan? Saya menggunakan metode ini, teman-teman. Ketika saya tahu bahwa firman Tuhan harus menjadi yang utama, dan kemudian doa untuk terus berhubungan dengan Tuhan, yang pertama saya akan mau share tentang metode membaca firman Tuhan yang membuat teman-teman bergairah. Nama metode itu adalah SPEC. Saya akan jelaskan. Apa artinya SPEC? SPEC itu sebenarnya dalam bahasa Inggris. S
Artinya, sin to avoid. Jadi, dosa yang harus dihindari. Yang berikutnya adalah promise to claim. Janji yang harus diklaim. Terus yang berikutnya, example to follow. Contoh yang harus diikuti. Command to obey, ya kan, C-nya. Jadi, spec, ya kan, S-P-E-C. Yang terakhir, command to obey. Artinya, perintah yang ditaati, harus ditaati. Nah, dalam pembacaan firman Tuhan, ketika teman-teman ini mulai membangun kebiasaan ini, selain membaca firman Tuhan dan berdoa, teman-teman akan melihat satu kegairahan yang baru yang ditumbuhkan Tuhan. Ya, teman-teman harus meresponnya dengan iman. Iman adalah respon positif kita terhadap semua janji firman Tuhan. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman kita harus punya dasar. Jadi share tadi saya di depan itu tentang pengalaman-pengalaman indah bersama Tuhan Yesus, itu bukan tanpa dasar. Dasar itu tidak bisa dibangun oleh Tuhan. Kita yang harus membangun di dunia ini. Jadi itulah keseimbangan antara iman dan kasih karunia. Ketika kita merespon Tuhan, Efesus 2:8-9, kasih karunia Tuhan yang diberikan melalui Yesus, kita meresponnya dengan iman kita, ya kan. Kasih karunia Tuhan, keselamatan dalam nama Yesus harus kita responi. Dan kita tahu manusia itu gak bisa tanpa Tuhan. Artinya manusia juga tidak bisa ketika melakukan hidup yang seenak-enaknya aja, karena pasti dia akan melenceng. Nah, firman Tuhan ini membawa kita sampai kepada firman Tuhan atau janji Tuhan yang Tuhan berikan pada setiap kita. Oke, jadi saya tadi ceritakan tentang spek, sin to avoid, promise to proclaim, terus apa lagi? Dalam example to follow, command to obey, ya. Jadi saya contohkan, misal teman-teman membaca firman Tuhan di Kejadian Baru. Contoh tentang Markus 5 ayat 21-43. Teman-teman masuk dalam perikop itu, teman-teman membaca misal tentang seorang perempuan pendarahan. Perempuan pendarahan sudah 12 tahun berulang-ulang untuk diobati, tapi tidak ada hasil, tidak ada faedahnya. Teman lihat, ini apa ya speknya ya? Sin to avoid apa ya? Sinnya dosa yang harus dihindari itu nggak ada. Tapi promise to proclaim-nya ada di firman berikutnya. Dia sudah mendengar. Nah, itu dia kata mendengar. Teman-teman harus tahu, dia udah mendengar tentang Tuhan Yesus. Mendengar artinya memasukkan apa yang didengar tentang Yesus itu di mana? Di hati dan di imajinasinya. Jadi dia sudah menggambarkan ketika ada Yesus, ada mujizat. Nah, itu dia, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan dia tahu juga, nah ini dia, example to follow-nya, dia tahu iman yang di dalam hati itu akan terjadi, akan terrealisasi. Dia minta kesembuhan, dia akan terjadi kalau dia bergerak, ya kan? Example to follow-nya adalah imannya, iman yang bergerak. Dia tidak melihat keadaan dirinya sendiri. Dia nggak ngelihat bahwa, aduh, aku udah 12 tahun, Yesus ada di sini, jadi gimana? Nah, dia nggak pada kegalauan kedagingannya. Dia langsung berkata, ketika Tuhan ada di sini, aku tahu dia mujizat. Dia penyembuh, tabib yang ajaib. Ketika aku datang pada dia, pasti aku mengalami kesembuhan. Nah, itu adalah sikap iman yang harus kita ikuti. Nah, itu kan menarik kan? Jadi teman-teman tahu, ketika teman-teman membaca satu perikop di dalam satu firman Tuhan, ada 4 hal ini yang teman-teman bisa terapi tadi ya. Spek, ya kan? Apa? Jadi teman-teman tahu nih, punya gambarannya. Apa sih? Oh, dosa nggak ada. Promise to claim ada. Dia sudah mendengar, dia tahu Yesus mujizat. Jadi example yang harus teman-teman ikutin, iya. Ketika saya beriman terhadap firman Tuhan, saya nggak perlu ragu. Saya cuma menaruh seluruh kepercayaan saya kepada firman Tuhan, dan firman Tuhan itu dengan leluasa akan bergerak untuk menjamah kebutuhan saya. Kebutuhan apa? Karir, sekolah,
pengusaha, ide usaha, atau networking, atau tentang bisnis plan, atau apapun, hamba Tuhan untuk membuat apapun yang terjadi untuk kemuliaan Yesus Kristus terjadi dalam jemaatnya. Kemudian seorang yang sakit mau sembuh, jelas kan? Jadi nggak bisa mengeluh, nggak bisa cuma berkata, ya aku mau didoakan oleh hamba Tuhan itu. Enggak, kita harus tahu bahwa kuasa itu ada dalam diri kita. Berdoa sepakat itu baik, tapi harus punya dasarnya, itu firman Tuhan, bahwa 1 Petrus 2:24, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan. Hamba Tuhan adalah bejana Tuhan di muka bumi ini untuk mengalirkan kuasa Tuhan. Tetapi sadarilah bahwa kita juga diberikan kuasa yang sama ketika kita bersepakat tentang firman Tuhan. Bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan, kuasa itu mengalir, iya kan? Terus command to obey, adakah perintah yang harus kita ikuti? Jadi ketika pada akhirnya dengan kelemahannya dia memegang ujung jubah Yesus Kristus dan terjadi kesembuhan, dan Yesus kaget kan, ada kuasa yang mengalir dalam dirinya. Padahal murid-muridnya berkata, lihat guru, ini orang berdesak-desakan, ini orang sangat banyak sekali. Dan ada yang berkata bahwa dan guru berkata, yaitu Yesus Kristus berkata, hanya ada kuasa yang mengalir karena ada orang yang menjamah aku. Mereka saling lihat-lihatan. Yesus berkata, ketika dia lihat perempuan itu disembuhkan, dia berkata, imanmu, ya kan, imanmu menyembuhkanmu. Dia itu adalah satu perintah untuk kita taati, bahwa itu iman yang ada di dalam diri kita yang membuat kita sembuh. Jadi kita jaga iman kita dengan selalu berfokus kepada Yesus, berfokus kepada bukan pada kekuatan atau pengalaman kita yang lalu, tapi pengalaman firman Tuhan di saat itu, ketika Tuhan berbicara melalui hati kita, ketika Tuhan berbicara melalui orang lain dengan kesaksian khotbah, bisa melalui mimpi. Tetapi sekali lagi, firman Tuhan harus menjadi satu landasan yang kuat. Jadi teman-teman mengerti ya, dan teman-teman ini bisa terapkan bahwa dengan kegairan untuk membaca firman Tuhan, teman-teman akan mulai mengerti, oh ini yang dimaksud, apa yang baik dan berkenan dan yang sempurna. Kata Tuhan, hendaklah kamu sempurna. Sempurna artinya apa? Mengaktifkan manusia rohani kamu yang ada di dalam kamu, yaitu roh Tuhan itu, untuk selalu percaya firman Tuhan. Nah teman-teman, ketika teman-teman sudah tahu bagaimana caranya, tinggal teman-teman semuanya, maukah teman-teman mengaplikasikan kehidupan ini, membangun kebiasaan untuk membaca firman Tuhan, bukan sekedar membaca, tapi merenungkannya dengan menerapkan tadi yang saya katakan spek, ya kan, sin to avoid, dosa yang bisa dihindari, promise to claim, janji yang harus diklaim, dan kemudian example to follow, ada contoh yang diikuti, dan command to obey, perintah yang harus ditaati. Nah, dengan membangun kebiasaan ini teman-teman, pengalaman-pengalaman indah teman-teman semua yang Tuhan berikan, pasti teman-teman akan alami, dan saya percaya Tuhan memberkati teman-teman. Tetap semangat dalam Tuhan, tetap berharap dan percaya bahwa kesembuhan sudah terjadi, masa depan yang bahagia Tuhan sudah berikan. Tinggal kita melakukan bagian kita untuk terus selalu melakukan yang terbaik, mengevaluasi, dan yang paling satu hal teman-teman harus ketahui, jangan menyerah. Sebab rencana Tuhan pasti digenapi dengan sikap hati yang selalu mengucap syukur dan tidak menyerah. Tuhan Yesus memberkati, sampai pada video yang akan datang.